ketika Allah memilih atau kemudian Allah memilih dari hamba-hambanya orang-orang yang bisa mendapati nikmatnya Al-Quran. Allah pilih. Batu tidak mendapati Al-Quran, langit sekalipun tidak mendapati Al-Quran. Luasnya luar biasa. Bumi juga tidak mendapati Al-Quran, dalam arti mushaf-mushaf dan mukjizatnya. Bahkan semua binatang juga tidak bisa mendapati Quran. Manusia 7 miliar juga yang mendapati Al-Quran tidak lebih dari 1 miliar. Dari yang 1 miliar pun kemudian masih dipilih oleh Allah SWT. Ya, semua orang Islam hakikatnya dapat Quran. Tapi kemudian dari orang yang sudah beragama Islam dari 7 miliar katakanlah 1 miliar, Masya Allah. Jadi 6 miliar itu adalah orang-orang yang kegelapan hatinya, orang-orang yang kesulitan mendapati wajahnya di tempat sujud, orang-orang yang kemudian pikiran perasaannya hanya ada pada benda-benda yang bisa dimakan dan diminumnya aja. Masya Allah. Nah kemudian dari yang 1 miliar itu Allah masih bagi di situ. Faminhum dzalimun li nafsihi. Orang dapat Quran, orang tahu Quran, tapi dia tidak membacanya. Bahkan dia menzalimi dirinya, sudah beragama Islam tapi jauh dari agamanya. Sudah memakai jilbab tapi tidak ada hijab di hatinya. Masya Allah. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunai waqra. Disampaikan ayat Al-Quran di telinganya tersumbat. Di rumahnya ada Al-Quran tapi tidak pernah terbaca. Di kiri, kanan, depan, belakangnya sering dia mendengar Al-Quran, tapi tidak ada sedikit pun kemudian menjadi cahaya di hatinya. Gelap. Dia tersenyum kalau ada orang yang menyenangkan baginya, dan kemudian dibalas dengan senyuman dari kawan yang menyertainya. Tapi senyumnya bukan senyum Al-Quran. Senyum karena kepentingan untuk membalas. Kasihan ya. Kasihan sekali. Sudah beragama Islam, jadi kayak apa yang 6 miliar? Gelap hatinya, tidak jelas langkahnya. Tsumma ma'wahu jahannam wa bi'sal mihad. Hidup hanya untuk menyiapkan neraka. Wan naru maswallahu. Wan naru maswallahu. Dunia hanya untuk membuat dinding-dinding neraka dan tikar-tikar api. Masya Allah. Kasihan. Tapi yang 1 miliar ini, berapa jumlah orang yang mendapati Al-Quran? Kelompok yang kedua siapa? Faminhum dzalimun li nafsihi. Ini kelompok yang betul-betul sudah beragama Islam, ada Quran di rumahnya, pernah mendengar Quran, tapi jauh sekali akhlaknya dari Al-Quran. Jauh sekali duduknya dengan Al-Quran, jauh sekali kalau jalannya untuk menuju Quran. Sepi sekali, rapuh sekali jiwanya. Nah, kelompok yang kedua di dalam ayat tadi, ya. Faminhum muqtasid wa minhum muqtasid. Kelompok yang pertengahan, sesekali baca, sesekali tidak. Kalau ada kepentingannya dia baca karena mungkin ada tasyakuran. Selebihnya jalan hidup hanya untuk tidur, makan, minum dan berjalan. Duduk terbaling, besoknya seperti itu lagi. Bangun lagi, duduk lagi, jalan lagi, terbaring lagi, tidur lagi, besoknya begitu lagi. Sesekali ada Al-Quran didengarnya, tapi setelahnya itu jalan lagi. Kelompok yang ada di tengah, sesekali baca, sesekali tidak. Dia juga bisa hafal Quran, tapi yang dihafalkannya mungkin hanya surat-surat pendek, itu pun dipakai hanya dalam sholat. Selebihnya tidak ada di tangannya Al-Quran, di HP-nya tidak ada Al-Quran,
di dinding dan di rumahnya tidak ada Al-Quran, tapi dia pernah membaca Quran. Waktu kecil pernah belajar Quran. Pagi-pagi tidak ada satu juz Al-Quran dibacanya. Siang hari sepi dari Al-Quran dibacanya. Sore hari sepi tidak ada ayat Al-Quran dibacanya. Ya kalau toh dia mendengar Al-Quran waktu dia sholat. Kelompok ini lebih baik dari yang pertama, tapi belum selamat. Ya. Kelompok yang ketiga siapa dalam Al-Fatir itu? Sabiqun bil khairati biidznillah. Orang yang sabik, orang yang terus-menerus berlomba untuk mendapati kebaikan-kebaikan dari Al-Quran. Semoga ayat ini yang terakhir ini dialamatkan tidak kepada siapa-siapa. Salah satu diantaranya, semoga kemudian sabiqun bil khairati biidznillah. Dia dengan Al-Quran diizinkan oleh Allah menjadi orang-orang yang paling baik, yang sampai jalan hidupnya tidak lagi singgah di neraka, semuanya yadkhulul jannah bighairi hisab. Kelompok yang baik dengan Al-Quran, pagi dengan Al-Quran, siang dengan Al-Quran, sore dengan Al-Quran, sebelum makan Quran didapatinya, sebelum tidur Quran didapatinya, pagi-pagi selesai berlembar-lembar Quran. Sabiqun bil khairati biidznillah. Siapa mereka? Dzalika huwal fadlul kabir. Kelompok ini mendapatkan keunggulan, keutamaan, keagungan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang dimaksudkan adalah wajah adik-adik semua. Amin. Yang aminnya semangat, mudah-mudahan dikaruniakan kemudahan menghafal Quran. Amin. Ini kelompok yang Allah katakan apa tadi? Dzalika huwal fadlul kabir. Ini sudah kelompok yang Allah masukkan sebagai orang-orang yang mendapatkan karunia besar dan mendapatkan kebaikan, kemuliaan total, bahagia tanpa batas. Masya Allah. Dia makan, selesai makan dia belajar, selesai belajar baca Quran lagi. Siang hari baca Quran lagi, pahami Quran lagi, ya. Tadabbur lagi Quran, diperjuangkan lagi Qurannya, masya Allah. Kepingin selesai dari tempat ini, saya akan cahayakan, saya akan sampaikan cahaya ini ke dinding-dinding yang lain. Besok lusa keluar dari tempat ini menjadi seorang kader yang didapatinya apa? Mengajari ayat-ayat Al-Quran kepada mereka yang membutuhkan Al-Quran. Dia menjadi cahaya nawir qulubana bi nuril Quran. Dia punya hati dengan cahaya Al-Quran, menembus, mengingatkan dengan senyum, menyapa kemudian kepada temannya. Kenapa? Sapaannya sudah sapaan Al-Quran, di tangannya sudah ada mujizat Quran. Wa zayyin akhlaqana bi barakatil Quran wa mujizatil Quran. Sudah ada keberkahan Quran hidupnya. Enak dipandang oleh orang, nikmat memandang orang. Allah menyebutnya qurratu ayun, enak memandang, enak dipandang, nyaman bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Tidak ada sengketa, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada dengki. Melihat kucing indah, melihat pohon indah, melihat gunung indah, apalagi melihat orang-orang yang kemudian di dalamnya ada cahaya. Jalan-jalannya dipenuhi dengan bimbingan Allah, karena doanya doa Quran. Allahumma hdina bihidayatil Quran. Ya Allah, tunjuki kami dengan petunjuk Al-Quran-Mu. Masuk ke WC, kaki kirinya didahulukan, keluar dari WC dengan sadar, didahulukan kaki kanannya. Tidak sekedar ke WC untuk membersihkan dan beristinja, tidak masuk WC sekedar untuk berhajat. Masuk WC ada ibadah. Sebelum makan, bukan sekedar makan, masuk kemudian di perutnya dan enak kemudian di tenggorokannya, dikunyah dengan lezat, bukan. Dia cari kemudian keberkahannya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Hidup dengan Al-Quran. Love is the most sacred of all spiritual, and in the name of Quran.
Saya cinta dengan nama-Mu ya Allah, dan saya cinta bersama dengan Al-Quran. Living is battle. Hidup adalah perjuangan. Apa itu berjuang? Battle, itu Al-Quran. Saya berjuang dengan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Enak loh. Ya. Kita melihat orang itu, apa ya, ini biasa-biasa saja, tapi nyaman dilihat oleh orang. Ada-ada tidak sadar kalau sesungguhnya adalah sudah menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang Allah pilih. Enak, nyaman orang tua melihat kita. Silakan buktikan, cuma dia tidak bilang. Ya. Tanya para pengasuh ketika kita jalan, dibandingkan dengan orang yang paling cantik di luar sekalipun, penuh dengan fitnah, aksesoris yang menyertai wajahnya, penuh dengan topeng, digaris kemudian bagaimana alisnya, ya, Masya Allah, ditebalin wajahnya sedemikian rupa supaya kelihatan lebih putih kemerah-merahan, topeng semua yang dipakai. Seindah apapun di wajah, ketika tidak ada Al-Quran, Allah tidak memberikan qurrata ayun kepadanya. Qurrata ayun dihadiahkan kepada orang yang sholat malam. Dan dalam sholat malam ada ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya, ya kan? Tatajafa junubuhum 'anil madani yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang yang merenggangkan punggungnya dari tempat tidur seraya dia menghadap kepada Allah dalam keadaan harap dan cemas, ruku, sujud dan bersimpuh, tersungkur menangis kepada Allah. Salat malam ini yang dimaksudkan ayat ini. Maka Allah akan membalas wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang qurrata ayun. Dunia sudah menyenangkan, pasti Allah menyiapkan di ruang kiamat. Al-jannatu mushtaqatu ala arba'atin nafar. Sungguh-sungguh orang ini dirindukan oleh surga. Kenapa dirindukan oleh surga? Tali'ul Quran wa hafidhil lisan. Karena dia hari-harinya dengan Quran dan dia pelihara lisannya dengan lisan kejujuran, lisan kesantunan. Jawab pada sekalian, mudah-mudahan jawaban adik-adik itu kemudian menjadi doa dan Allah menerimanya. Adik-adik yakin dah kalau Al-Quran menjadi qurrata ayun, kekuatan dalam wajah kita? Yakin dah kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan di dunia kebahagiaan dan di akhirat kemudian bahagia tanpa batas? Yakin dah setiap satu huruf Al-Quran itu adalah 10 kebaikan? Lacak kebaikan itu kalau pulang baca Quran, tidak ada lagi bohongnya, tidak ada lagi orang yang tersakitinya. 10 kebaikan harus kita dapatkan. Kepada teman menjadi husnudon, mau membantu, ya mungkin tidak ngasih uang tapi ngasih senyum, sehingga pagi kita sudah menebar kebaikan. Bukan teriakan-teriakan yang sombong, seolah dirinya yang benar, seolah dirinya yang cantik, seolah dirinya yang punya kekuasaan. Jangan. Kalau pulang baca Quran, hadirkan energi-energi kebaikan. Ya. Ar-Rahman, setelah itu apa? Ar-Rahman 'allamal Quran. Kasih sayangnya Allah. Sayangnya Allah melebihi sayangnya ibu kepada anak. Langit bumi diciptakan, tapi dia tidak bisa menerima amanah dari Allah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Surat apa itu? Surat
Al-Ahzab ayat yang ke-72. Apa kata Allah? Tuh langit itu luasnya luar biasa, tuh bumi luar biasa kemudian luas dan kayanya, tuh gunung bagaimana kokohnya, tapi ketiga-tiganya dia tidak bisa menerima amanah Al-Quran. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Dia letakkan amanah itu, kemudian dia sampaikan, ya Allah, saya tidak bisa menerima Quran yang segede sebesar ini. Maka gunung pun meletus. La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Gunung pun tidak mampu menerima dahsyatnya mujizat Al-Quran. Maka diterimalah kemudian Quran ini oleh manusia. Nah, makanya manusia hakikatnya ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang benar. Ada yang menutupinya, namanya orang kafir. Orang kafir, orang kafir. Orang yang menutup diri, menutup hati, menutup mata, menutup telinga, menutup pikiran untuk mendapati kemudian jalan-jalan yang terang sehingga mereka gelap hidupnya, sekedar untuk hidup makan dan minum layaknya binatang. Alladzina kafaru wa tamatta'una yaquluna kama taqulul an'am. Surat Muhammad ayat yang ke-12. Sungguh-sungguh orang kafir adalah orang-orang yang berjalan di kegelapan, hidupnya hanya untuk makan, minum dan bersenang-senang. Sungguh-sungguh mereka hanya menyiapkan kehidupannya untuk mendapati neraka yang luas. Wan naru maswal. Ya, Masya Allah. Jawabannya siap. Siapkah adik-adik menjadi pendekar-pendekar sekaligus pejuang Al-Quran? Kok lemes sih? Jangan-jangan belum dikasih hadiah sama BMH ya? Siap enggak menjadi pejuang Quran? Siap enggak kelak di yaumul qiyamah memberikan kemudian karunia berupa mahkota kepada kedua orang tuanya? Siapkah kemudian dalam tubuhnya dititipkan ayat-ayat Al-Quran kepada kita? Insya Allah siap. Harus ada satu lagi, takbir itu. Baik. Akhwati billah rahimakumullah. Jangan main-main dengan Quran. Karena Allah mendatangkan Quran wujud kasih sayangnya. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Terus di situ ada 31 kali Allah mengulangnya. Apa itu? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali. Artinya apa? Ulangan-ulangan dengan Al-Quran, ulangan hidup dengan Al-Quran, ngomong dengan Al-Quran, belajar dengan Quran. Sungguh-sungguh akan menghadirkan apalagi yang kemudian mau kau bohongi. Semuanya nikmat. Nikmat apalagi yang mau kau bohongi? Tidak ada. Makan nikmat, tidur nikmat, bangun nikmat, hidup nikmat, bahkan meninggal pun tawaffani bil Quran. Dia mati pun kemudian dengan Al-Quran. Tawaffana ma'al abror. Dia mati pun dengan kebaikan Al-Quran. Makanya kalau mau mudah menghafal Quran, mau mudah memahami Al-Quran, jangan mengawalinya dalam keadaan kecut, jangan mengawalinya dalam keadaan malas. Harus dengan semangat, harus dengan senyum. Untuk apa? Ya seindah-indahnya makanan, seindah-indahnya tontonan tidak akan pernah mengalahkan indahnya Al-Quran. Cuman yang merasakan indahnya Al-Quran adalah hati yang bersih. Sabbihisma rabbikal a'la. Orang-orang yang bisa mensucikan Allah yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu orang yang bisa merasakan nikmatnya menelan ayat-ayat Al-Quran. Makanya kalau kita menghafal Quran, awali dengan senyum. Lihat ayat-ayat Al-Quran betul, mushafnya biasa saja. Biarkan kemudian hati ini membaca, hati ini melihat dan mendengar ayat Al-Quran. Makanya ada doanya kan? Sebelum baca Quran itu, Allahumma ftah masami'a qulubana atau qalbi bidzikrik warzuqna ta'atik wa ta'ata rasulik wa amalan bil Quran. Ya Allah, tolong bukakan pintu-pintu pendengaran hati saya untuk bisa lebih taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, dan beramal dengan Al-Quran.
Sehingga kalau kita baca Quran, sesungguhnya hati yang sedang membaca. Masya Allah. Belajar tersenyum. Jadi sebelum baca Quran, senyum dulu. Senyum dulu. Paksakan. Nah, karena senyum itu gelombangnya gelombang apa? Gelombang alfa, gelombang senang, gelombang cerdas. Tersenyum itu. Silakan belajar matematika, silakan belajar Quran. Tapi kalau kita kecut, masuk di limbik otak, hari ini tersimpan, besok keluar. Ya. Hari ini baca, hari ini masuk limbik otak, hari ini juga masuk di otak bawah sadar, dan insya Allah tidak keluar, namanya mutqin. Karena Allah suruh dia ngasih isyarat. Nah, kecil di rumah itu 125 di rumah aja. Rumah saya kan di dalam pesantren. Nah, kemudian ada rumah. Ya kamarnya kecil aja, yang besar itu terasnya. Lebih besar dari ini terasnya. Anak-anak kecil. Ada yang katanya bodoh matematikanya, ada yang katanya autis, ada yang katanya idiot, ada yang katanya debil, sulit. Masya Allah dengan Quran. Masih kecil-kecil. Dia tetap sekolah di SD, terus pulang ke rumahnya nanti sore habis asar diantar sama abinya ke masjid, ya. Kemudian anaknya belajar, nanti selesai sholat isya abinya baru dijemput, masya Allah. Jadi ya kan Hidayatullah Gunung Tembak itu ada rumah yang di dalam kampus itu ada 389 rumah. Kawasannya kecil aja, hanya 181 hektar. Kalau ini berapa hektar, Ustaz? Ya katakanlah sekitar 1 hektar ya, 1 hektar. Di sana 181 hektar. Kalau jalan kaki muter itu membutuhkan waktu sekitar ya 3/4 jam lah kalau jalan kaki. Kawasan putrinya itu sekitar 8 hektar. Ya. Santri putrinya sekarang ada 2.271. Nah, salah satunya itu Ustazah Sumayyah dari sana. Dan ada ustaz-ustaz yang lainnya. Kalau mudah-mudahan ada suatu saat adik-adik ya wajah-wajah ini bisa sampai ke Gunung Tembak ya. Amin. Yang amin insya Allah dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT. Enak di sana. Satu kawasan di Indonesia ada satu titik namanya Gunung Tembak. Tidak ada laki-laki kecuali sholat jamaah semua. Tidak ada perempuan kecuali semua pakai jilbab. Tidak ada jalan kecuali laki-laki khusus jalannya, perempuan juga khusus jalannya. Ini kan kawasan juga ngikuti Gunung Tembak. Putri-putri, putra di sana. Di antara keduanya ada daerah haram. Di mana-mana. Ini miniatur. Cabang dari Balikpapan. Masya Allah. Dari situlah kemudian ada keirian, ada kemana-mana. Kembali tadi. Apa yang harus kita lakukan untuk pembelajaran lebih mudah? Biasakan tersenyum sebelum belajar. Untuk apa? Supaya otak dan sinapsisnya nyambung. Kalau otak dan sinapsisnya nyambung, maka dia akan merekam dan masuk di otak bawah sadar, ditangkap oleh sel glial namanya, sehingga jadi ingatan. Saya anda lihat, coba senyum dulu semua. Yang tidak senyum itu dia biasa ngantuk. Jadi ngantuk itu bukan tukang tidur, tapi dia tidak gembira. Bedakan senyum dengan tertawa ya. Kalau tertawa itu ada suaranya. Ya. Masya Allah. Apa itu senyum? Sodako itu kan memberi. Coba kalau anda percaya sekarang juga lihat ke kiri kanan dalam keadaan tersenyum wajahnya. Coba lihat. Nah biar pakai cadar kelihatan energinya kok. Coba adik-adik ke kiri kanan. Lihat teman. Ya. Lihat indah sekali itu wajah semua orang yang tersenyum. Kecuali yang ngomong giginya. Ya. Masya Allah. Coba lihat ke belakang. Ya. Dedek, senyum dulu sedikit. Ya.
Masya Allah. Apa itu senyum? Senyum itu adalah akibat dari hati yang tenang. Jadi senyum itu bukan pekerjaan bibir. Senyum itu dari hati yang tenang. Orang yang tidak tenang hatinya, yang kusut hatinya, yang sombong hatinya, yang lagi galau hatinya, dia tidak bisa memaksa diri, seperti dikunci itu mulutnya. Nah, kalau sudah tersenyum, mendengar menjadi cerdas, membaca menjadi cerdas, menghafal menjadi mungkin. Apa tugasnya itu? Ibu guru ada 5 ya. Guru dari 125 itu ada gurunya 5. Apa yang dilakukan oleh para penghafal Quran ini supaya anak-anak yang dididiknya menghafal Quran juga? Dia tidak boleh kemudian ada anak masuk ke rumah saya, ke rumah Quran, rumah Quran, ya kecuali dalam keadaan gurunya sudah di depan, ustazahnya sudah di depan memberikan senyum. Masya Allah, jadi penghafal Quran, besarnya nanti jadi dokter. Masya Allah. Senyum. Sehingga anak masuk dalam ruangan pembelajaran itu dalam keadaan gembira. Dalam keadaan kusut yang didengar itu mudah hilang. Orang pun kemudian menjadi kecut hatinya. Makanya pagi-pagi, ya salah satu di antaranya kita sudah bersedekah. Ada yang sedekah dengan uang. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka sedekah dengan senyuman. Kenapa sih diambil itu sandalku? Masya Allah, kalau itu yang dilakukan pertama kali, Masya Allah. Uti afwan, mungkin tertukar sandalnya. Sambil tersenyum kita menegurnya. Masya Allah, kenapa ini masih kotor tempat cucian? Jangan kemudian menegur orang dengan kebencian. Hitam. Masya Allah, kenapa aku kasih begitu tuh? Kayak tidak pernah belajar aja. Siapa dia suka marah, maka dia akan dimarahi oleh orang. Siapa yang tersenyum, dia akan dapatkan senyuman berikutnya. Siapa berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ustaz Rafi kemarin membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menjadi jembatan kebaikan, sungguh-sungguh dia telah berbuat baik sebagaimana orang itu yang berbuat baik. Gara-gara kita, dia berbuat baik, maka kita dapat kebaikannya. Gara-gara kita senyum, dia kemudian senang dengan senyum itu. Gara-gara kita senyum, dia menjadi seorang penghafal yang cepat dan mungkin. Maka kita akan mendapati pahala dari orang-orang yang menghafal Quran. Siapa yang membuat kecut, jengkel, benci sehingga dia tidak baca Quran, sehingga dia tidak bisa menghafal Quran, maka kejengkelannya, kebenciannya itu akan berefek kepada diri kita. Kita tidak boleh menjadi virus yang membuat semua orang gara-gara kita menjadi sakit, gara-gara kita kemudian kena pandemi, gara-gara kita semua orang kemudian terkurung. Jadi pagi ini saya belajar ke Rafi, karena ini metode yang paling besar, metodenya Allah. Apa itu? Metode berkasih sayang. Tapi bukan sebagaimana kasih sayangnya orang-orang yang tidak paham Al-Quran, yang pacar-pacaran, yang laki dan perempuan tanpa batas, bukan muhrim, melakukan tindakan-tindakan hal yang kita tidak inginkan. Secara manusiawi semua orang punya syahwat ya. Tapi karena kita paham, kita tahu itu haram, kita mencelakakan, menghinakan, kita jauhi. Masya Allah. Semoga adik-adik kumpul di tempat ini adalah wujud Allah telah memilih kita. Surat apa tadi pilihannya? Surat Al-Fatir ayat yang ke 32. Kalau surat di mana langit, bumi, gunung tidak bisa menerima, kalaupun gede, besar dan kaya, tapi diterima oleh hati-hati manusia. Surat Al-Ahzab ayat 32. Ar-Rahman alam Al-Quran surat apa? Ar-Rahman ayat yang ke pertama dan kedua. Surat nomor 55. Masya Allah. Surat nomor 55 ayat pertama dan kedua. Ini metode Allah sampaikan. Ar-Rahman alam Al-Quran.
berkasih sayang dengan Allah, bercinta dengan Allah, maka temui Al-Quran. Ya, ada hadisnya kan? Idza ahabba ahadukum ayyuhaditsa rabbahu falyaqra'il Quran. Kalau engkau kepingin bertemu dan berdialog dengan Allah, maka hendaklah membaca Al-Quran. Allah tidak memperlihatkan wujudnya yang sangat indah, agung dan suci, tapi kemudian Allah menurunkan lewat Al-Quran rasa hati bertemu dengan Allah, rasa hati melihat Allah, rasa hati kemudian bahagia dengan Allah. Hati yang bisa menjadi cermin. Di hati ada keindahan, di hati ada kebersihan, di hati ada ketawaduan, di hati kemudian ada keinginan untuk selalu berbuat baik sama orang, di hati selalu memberi penghargaan kepada orang, di hati mudah memaafkan orang, di hati tidak ada kebencian. Hati-hati yang dipilih oleh Allah, hati yang dicahayai oleh Allah, hati yang kemudian selalu diisi dengan cahaya Al-Quran. Nah, makanya sebelum baca Quran juga doa lagi kan? Apa itu doanya? Allahumma nawwir qalbi binuril Quran. Ya Allah, cahayai hati saya dengan cahaya Al-Quran. Rahmati hidup saya dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Masya Allah, indah-indah itu doa-doa Al-Quran itu ya, Masya Allah. Jadi jangan hanya dinyanyikan, jangan hanya nyanyikan, harus dirasakan. Tuh itu kalau senandung baca senandung doa Quran itu kan Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah sama-sama. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mohon maaf ya, suara saya memang agak merdu. Baik saja. Ya kita bukan hanya indah di senandungnya, memang indah sekali itu. Apa indah sekali itu doa Al-Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Ya Allah, cintakan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, ingatkan kami dengan Al-Quran dari kejahilan kami. Jauhkan kami dari sifat-sifat yang kau benci. Karuniakan siang dan malam dengan Al-Quran. Dan jadikan Quran kelak di yaumul qiyamah. Dia adalah pembela kami yang membebaskan kami dari api neraka dan memasukkan kami ke dalam surga. Masya Allah. Baik, selamat berjuang. Ustaz Rafi mengatakan Ustaz tidak apa-apa disantai putih 5 menit. Ternyata lebih 5 menit. Mudah-mudahan menjadi sedekah Ustaz Rafi dan saya pagi ini. Dan kemudian Allah mengaruniakan jalan-jalan yang akan dilewati ini semuanya menjadi jalan hidayah. Amin. Kita baik dengan Al-Quran. Kita juga hebat dengan Al-Quran. Setiap kita bilang Al-Quran itu adalah semangatku, pribadiku. Al-Quran, kepribadianku. Al-Quran, semangatku. Masya Allah. Penghafal hebat, semangat terus. Gitu. Penghafal santun, senyum terus. Sehingga di tempat ini nanti menjadi kampus mini 1000 senyum. Masya Allah. Ya, tidak boleh lagi ya. Jadi yang dihukum itu bukan karena hanya terlambat sholat, terlambat makan. Bukan itu saja yang harus dihukum. Yang dihukum itu orang yang tidak tersenyum. Karena mengecewakan orang kan. Masya Allah.
Terima kasih sekali lagi, selamat berjuang adik-adik menjadi wanita-wanita yang tangguh insya Allah. Amin. Tangguh dengan Al-Quran. Qurrat ayun dengan Al-Quran. Membebaskan penyakit-penyakit hati dengan Quran. Amin. Dan yang mengaminkan mudah-mudahan dikaruniakan rizki yang halal dan berkah. Insya Allah saatnya tiba, mudah-mudahan diberikan pasangan yang hafid Al-Quran. Yang aminnya benar, insya Allah diterima. Dia akan bertemu nanti jodohnya dengan penghafal Quran. Ya, putih, bersih, tamatan dari Madinah lagi, Masya Allah. Banyak uangnya lagi, Masya Allah. Ya, tapi jangan dibilang-bilang ya, sama Allah aja nanti. Ya, boleh kalau sama ya Allah ya Rahman, temukan kami dengan orang yang santun ya. Jangan bilang-bilang hari ini. Ya, bilang sama Allah terbuka. Namanya curhat. Tidak boleh curhat sama manusia. Kenapa? Karena membuat kemudian seolah-olah Allah tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Biasakan curhat sama Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Masya Allah. Ya, riwayat lain mengatakan juga terakhir dengan wa'fu anni. Wa'fu anni. Tapi seorang ulama mengatakan belum ditemukan hadis yang terkait dengan bacaan dalam duduk di antara dua sujud itu ada wa'fu anni-nya, karena sudah cukup dengan Rabbighfirli. Ya, saya kira ini cukup ya. Ya, saya terima dulu pagi ini ada infak sedekahnya. Mudah-mudahan dengan air minum ini kemudian Allah mengaruniakan kesehatan luar dan dalam. Amin. Kesehatan lahir dan batin. Amin. Mudah-mudahan air hari ini diminum, kelak di yaumul kiamah kita minum semua di sungai salsabila surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau mengucapkan jawab salam itu harus dengan tersenyum. Kenapa? Karena ini doa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau berkenan mendoakan saya, mudah-mudahan selamat dunia akhirat, selamat kedua orang tua kita, selamat belajar kita, selamat masa-masa remaja kita, kan gitu. Karena ucapan ini tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Allah sampaikan dalam surat apa itu? Surat Al-Ahzab ayat yang ke-44. Allah memberi kehormatan kepada manusia kelak di yaumul kiamah dengan salam. Maka orang yang saling memberi salam, Allah akan mengkaruniakan kebaikan di antara keduanya. Bahkan kalau dia bertemu dengan mereka saling bersalaman, Allah mengampuni dosanya.